dari kelompok 3 golongan 5A dan 5B. Wah, udaranya seger banget ya. Oh iya, kamu tahu nggak? Ternyata udara itu mengandung 78% nitrogen loh. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas, sedangkan nitrogen membantu menstabilkan keseimbangan di udara. Nitrogen juga sangat penting bagi makhluk hidup, karena hewan dan tumbuhan membutuhkan nitrogen untuk membuat protein. Tumbuhan itu juga terlihat sehat dan kokoh. Apakah terpengaruh oleh nitrogen juga? Tentu, nitrogen merupakan penyusun protein pada DNA yang krusial untuk pertumbuhan dan tanaman berfotosintesis. Tanaman yang mendapatkan cukup nitrogen akan tumbuh lebih kuat, kokoh, dan terlihat lebih hijau. Makanya tumbuhan itu kelihatan kokoh dan sehat karena dia terpengaruh oleh nitrogen. Halo, aku Nitrogen. Nitrogen adalah unsur non-logam dengan atom 7 yang berarti memiliki 7 proton. Nitrogen memiliki massa atom 14,007 satuan massa atom. Nitrogen memiliki 2 elektron per kelopak. Nitrogen memiliki 5 elektron valensi pada orbital 2s dan 2p. 3 diantaranya tidak berpasangan. Nitrogen memiliki beberapa sifat, di antaranya yang pertama, nitrogen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nitrogen merupakan unsur inert, yang berarti tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Nitrogen itu mudah menguap. Nitrogen merupakan bagian dari semua makhluk hidup. Nitrogen sangat penting bagi makhluk hidup karena hewan dan tumbuhan memerlukan nitrogen untuk membuat protein. Nitrogen merupakan tambahan utama pada pupuk. Nitrogen membentuk banyak jenis sebatian penting seperti asid amino, amonia, asid nitrik, dan sianida. Siapa yang menemukan nitrogen? Nitrogen ditemukan oleh ahli kimia Dr. Daniel Rutherford pada tahun 1722. Ia menghilangkan oksigen dan karbon dioksida di udara dan menunjukkan bahwa gas sisa tidak akan mendukung pembakaran organisme. Nitrogen itu kurang reaktif, tidak mudah menguap, dan transparan, tidak berasa. Titik didihnya berada di negatif 196 derajat Celcius dan memiliki titik beku 210 derajat Celcius. Aku adalah fosfor berlambang P. Nomor atom fosfor adalah 15. Fosfor dapat ditemukan dalam bentuk padatan putih, merah, atau hitam. Fosfor putih memiliki titik leleh 44 derajat Celcius dan titik didih 280 derajat Celcius. Fosfor mempunyai peran besar dalam fungsi tubuh, mulai dari menjaga kesehatan tulang hingga pembentukan DNA. Sifat fisik, sifat kimia. Fosfor putih sangat relatif, mudah terbakar di udara, dan memancarkan cahaya. Fosfor hitam merupakan autotrop yang paling stabil dan tidak reaktif. Struktur atom. Atom fosfor memiliki 15 elektron dan strukturnya kulitnya 285. Ketersediaan di alam. Fosfor tidak tersedia secara bebas di alam, tetapi terdapat dalam bentuk fosfat di kerak bumi. Konsentrasi fosfor sekitar 1 gram per kilogram batuan. Fosfor ditemukan oleh Hubbard pada tahun 1669 dengan memanaskan urin pekat, menghasilkan zat putih salju yang bersinar dalam gelap. Aku adalah logam berat dengan valensi 3 atau 5. Arsen. Sifat fisikaku adalah aku memiliki titik leleh 816,8 derajat Celcius.
sedangkan titik didihku 614 derajat Celcius. Aku bersifat toksik. Gejala toksisitas aku dapat berupa sakit lambung, muntah, hipertensi, ritme jantung tidak teratur, dan mati mendadak. Sifat lainnya yang ada pada diriku yaitu dapat ditemukan di udara, air, maupun makanan, serta di industri seperti industri pestisida, proses pengocoran logam, maupun pusat tenaga geometal. Aku juga dapat ditemukan dalam produk laut seperti ikan laut atau Albertus magnus atau Albert yang Agung. 1250 adalah orang pertama yang mencatat produk arsenik murni. Ingat, biasanya ditemukan sebagai bagian dari mineral campuran. Aku adalah antimon. Antimon adalah suatu unsur kimia yang memiliki nomor atom 51. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai 4 alotropi bentuk. Bentuk stabil antimon adalah logam biru putih. Antimon kuning dan hitam adalah logam tak stabil. Antimon digunakan sebagai bahan tahan api, cat, keramik, elektronik, dan karet. Sifat-sifat antimon merupakan unsur dengan warna putih keperakan, berbentuk kristal padat yang rapuh, daya hantar listrik atau konduktivitas dan panasnya lemah. Zat ini menyumblim atau menguap dari fase padat suhu rendah sebagai sebuah metaloid. Antimon menyerupai logam dari penampilan fisiknya, tetapi secara kimia ia bereaksi berbeda dari logam sejati. Antimon dimanfaatkan dalam produksi industri semikonduktor, dalam produksi diode dan detektor inframerah. Sebagai sebuah campuran logam, semu ini meningkatkan kekuatan mekanik bahan. Manfaat yang paling penting dari antimon adalah sebagai penguat timbal untuk baterai. Kegunaan lain adalah campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Antimon dan senyawa-senyawanya adalah toksik atau meracun. Penemuan pertama antimon murni yang terjadi secara alami di kerak bumi dijelaskan oleh ilmuwan Swedia dari insinyur distrik pertambangan lokal Anton Ponsweb pada tahun 1783. Bismut adalah logam berwarna keperakan dengan semburat merah muda. Tekstur bismut bersifat rapuh. Densitas bismut memiliki densitas yang tinggi. Konduktivitas termal bismut memiliki konduktivitas termal yang sangat rendah, kecuali merkuri. Konduktivitas listrik bismut sangat buruk, tetapi sedikit lebih baik dalam keadaan cair. Sifat diamagnetik bismut adalah logam yang paling diamagnetik. Stabilitas bismut stabil terhadap udara kering dan lembab pada suhu biasa. Bismut ditemukan oleh Claude Geoffroy Juninet pada tahun 1753. Unsur ini digunakan sejak abad pertengahan dan di Mesir kuno. Bismut digunakan dalam berbagai produk sehari-hari seperti Pronamata, Pepto-Bismol, dan alat penyerap api. Suplemen bismut biasanya mengandung bismut dalam bentuk garam seperti bismut subsasilat. Garam bismut tampaknya membantu menghilangkan bakteri penyebab masalah perut seperti diare dan tuak lambung. Halo, aku vanadium. Vanadium adalah unsur kimia dengan lambang V dengan nomor atom 23. Vanadium termasuk logam transisi yang dapat ditempa. Vanadium berwarna baja biru atau abu-abu keperakan. Vanadium lebih keras daripada kebanyakan logam baja. Vanadium bersifat konduktif secara elektrik. Vanadium bersifat insulasi secara termal. Vanadium memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi. Vanadium stabil terhadap alkali, asam sulfat, dan klorida. Vanadium akan teroksidasi di udara pada suhu sekitar 660 derajat Celcius. Vanadium memiliki banyak kegunaan, salah satunya untuk bahan bakar mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Vanadium
ditemukan di Meksiko pada tahun 1801 oleh ahli mineral Spanyol Andrés M. del Rio. Halo, aku adalah niobium yang berlambang NB. Yang memiliki nomor atom 41. Niobium merupakan logam tradisi yang langka, berwarna abu-abu keperakan, dan memiliki sifat-sifat yang menguntungkan. Memiliki titik leleh yang tinggi, yaitu 2477 derajat Celcius, memiliki titik didih 4744 derajat Celcius. Tahan terhadap korosi, memiliki sifat superkonduktif yang kuat, dapat memperkuat campuran logam tanpa menambah berat yang signifikan. Niobium memiliki banyak manfaat, di antaranya digunakan dalam paduan logam tahan karat, digunakan dalam baterai, dan digunakan dalam magnet. Halo, aku tantalum. Aku memiliki lambang Ta dan nomor atom 73. Tantalum ditemukan di Swedia pada tahun 1802 oleh Andreas G. Ekebert. Tantalum dinamai dari tokoh mitologi Yunani, yaitu Tantalus, karena kesulitan melarutkan oksida dalam asam. Tantalum adalah logam transisi dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, berwarna biru kelabu, sangat keras, ulet, berkilau, tahan terhadap korosi, lengai terhadap kebanyakan asam, kecuali asam fluorida dan asam sulfat panas. Larutan alkalin panas dapat menyebabkan korosi pada tantalum. Tantalum mampu menangkap oksigen dan nitrogen. Tantalum digunakan sebagai bubuk logam untuk membuat komponen elektronik seperti kapasitor dan resistor berdaya tinggi.